Remaja, remaji, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian 154. 154 kita akan memuji Tuhan. Setelah itu pujian 164, 140 ya, 154. Dia peliharakan burung. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa jantung susah dan gundah gulana? Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. 3, 2, 1. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa jantung susah dan gundah gulana? Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharamu. Ku mendengar suaranya, buanglah susahmu, tenang di pelukannya. Tiada ku takut, Tuhan pimpin jalanku. Ku mau ikut serta, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Bila datang cobaan, mohonlah padanya. Mengapa tak bernyanyi, berharap padanya? Haruslah kau menunggu, Ya pasti menolong. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Ayat 1 lagi. 1, 2, 3. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa jantung susah dan gundah gulana? Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir.
Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang pencipta langit dan bumi, bahkan telah menciptakan kami sesuai dengan gambar dan rupa dari putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk petang hari ini kami dapat diberi kesempatan kembali memuji nama-Mu, bahkan nanti akan belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau menyucikan dosa kami, agar Roh-Mu yang kudus bisa menaungi kami, agar kami bisa mempunyai lubuk jantung yang menggebu-gebu untuk belajar firman-Mu. Karena kalau kami mengenal Engkau, kami akan semakin dikuatkan dalam kehidupan kami di dunia ini. Ya Bapa, kami serahkan persekutuan ini, yaitu Calvary Missions Fellowship, persekutuan misi Kalvari ke dalam pimpinan Engkau. Kiranya nama-Mu dimuliakan. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus, Putra Tunggal-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pujian yang berikutnya 164. Pak Liu Sip Siu 164. Dekat ke salib-Mu, karena nanti hari Minggu kita akan mengikuti perjamuan Tuhan Yesus Kristus. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Bawalah aku, 1, 2, 3. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Imanku yang terkecil Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah jantungku dengan Roh Kudus-Mu. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Salib-Mu sandaranku, ku rindu kasih-Mu. Selama aku hidup, ku mau taat padamu. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pujian yang terakhir 140. 140. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Rahim anak darah muda. Ya, kita nyanyikan 3, 2, 1. Semua orang harus tahu, setiap orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Rahim anak darah muda yang telah melahirkannya
Putra Allah tanpa dosa, manusia yang sempurna. Yesus mewakili kita, taat perintah Bapa, tanggung semua dosa kita. Ya mati di Golgota, di makamnya orang kaya. Yesus telah dikuburkan, namun ia telah bangkit pula pada hari ketiga. Maut telah dikalahkannya, musuh akhir manusia. Maut telah ditelannya dengan kebangkitannya. Sudahkah kita semua minta ampun padanya, ya penuh belas kasihan, selalu menunggu kita. Ayolah kita percaya, Yesus penebus kita, Ialah juru selamat kita dan Allah yang sempurna. Nada lagu ini sangat kita kenal ya, tetapi syairnya itu Tuhan berikan waktu kita pergi bertamasya ke Tayan ya, mampir di daerah Ambawang, yaitu di hutan buatan yang banyak tanaman dari berbagai jenis dari Indonesia. Mari kita membuka dari Alkitab yang sudah saya cetak, isinya di dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 24 ya, sampai ayat 24 dari ayat 1. Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Karena kita di sini jumlah kita ada 8 orang ya. Jadi kalau 24 dibagi 8, masing-masing berapa ayat? 3 ayat ya. Saya mulai. Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat adil, benar di hadapanku di antara orang zaman ini, dari segala binatang yang tidak kotor, bukan haram ya, tidak apa? Kotor. Haruslah kamu ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang kotor, ya 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sekarang giliran dari Maria, pegang begini. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Karena air bah itu dari binatang yang tidak haram sampai yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh.
Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap dari segala yang hidup dan bernyawa. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya, bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya. Bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan yang di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Kita bersyukur ya dapat membaca dari kitab Kejadian pasal 7. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita kembali meminta pertolongan Tuhan dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih dapat belajar dari peristiwa yang sangat besar, yang bukan hanya memusnahkan semua manusia, tapi semua binatang yang di udara dan di darat. Tolonglah kami untuk memahaminya, sehingga iman kami bisa bertumbuh, dan kami tahu apa yang terjadi dengan dunia ini dan apa nanti yang akan terjadi dengan dunia ini dari firman-Mu. Pimpinlah kelas ini untuk memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Nah, ini disebut banjir ya, yang menutupi seluruh bumi. Banjir sekarang terjadi di kota-kota, tapi tidak di semua kota. Ya, katakanlah terjadi di Jakarta, tapi tidak terjadi di Pontianak. Paham ya? Tapi ini banjir terjadi di seluruh muka bumi. Nah, kalau kita membaca, tolong dicatat. Tidak apa-apa bukunya, walaupun tidak betul, nanti boleh diganti dengan buku yang lebih baik. Ya. Yang pertama, nah kalau kamu baca di pasal yang ke-6. Di pasal yang ke-6 itu
Setelah berapa lama dunia ini diciptakan oleh Allah, tahu nggak? Ya, kalau kamu hitung dari Adam ya. Adam katakanlah tahun pertama ya. Tahun berapa? Nah, pertama. Nah, sampai di zaman Nuh itu sudah lebih dari 1000 tahun, tolong dicatat. Berapa tahun? 1000 tahun loh. Jadi sudah lebih dari 1000 tahun. Ya, berapa tahun? 1000 tahun. Nah, di sini kalau kamu lihat Adam itu umurnya mencapai 900 berapa tahun? Masih ingat? Berapa tahun? 30 ya. Itu Adam ya. Nah, sedangkan Nuh dia mulai diminta untuk membangun bahtera, usianya sudah berapa? 500 tahun. Berapa? Karena membangun bahtera itu bukan 1-2 tahun loh. 500 tahun kalau umurnya membangun bahtera, berarti Nuh memerlukan waktu paling tidak 100 tahun untuk membangun bahtera. Dan bahtera itu ukurannya, tolong dicatat, ukurannya itu kalau dalam unit ukuran Alkitab gampang diingatnya, 30 kubik tingginya. Tingginya berapa? Kubik ya, pakai kubik ya. Kemudian lebarnya 50 kubik, panjangnya 300 kubik. Kalau kita mau meterkan ya, tingginya sekitar 14 meter, tolong dicatat. Tinggi 14 meter ya. Rumah 3 lantai itu paling 10 meter. Berarti ini rumah 4 lantai. Tinggi sekali ya. 4 lantai ya. Kemudian lebarnya 23 meter lebar. Tanah kita ini 50 meter, berarti separuh. Ya, separuh dari lebar tanah ini. Kemudian panjangnya ke belakang, ya panjang 137 meter. 137 meter. Kalau kubik gampang ingat ya, 350 dan 30. Ya, tapi kalau dimeterkan 137, 23, 14. Nah, begini ya. Ini bukan seperti kapal. Kalau kapal kan runcing. Kapal apa? Runcing. Tetapi ini adalah seperti kota. Seperti apa? Karena bukan untuk berlayar, tolong ditulis. Bukan untuk berlayar, tapi untuk mengapung. Untuk apa? Untuk mengapung. Dan bahtera ini dibuat 3 tingkat. Berapa tingkat? Ya, ada dek paling bawah, dek 2, dek 3. Kalau yang pernah naik kapal ya, pasti tahu ada namanya dek. Nah, kalau kita lihat ya, usia Nuh ya, waktu dia mendapatkan perintah untuk ya melakukan pembangunan bahtera. Itu dari Adam sudah lebih dari 1000 tahun. Nah, begini ya. Kalau di zaman sekarang manusia hanya bisa melihat paling-paling sampai cicit, sampai apa? Coba lihat ya. Bapak saya melihat cucunya nikah, cicit. Berapa generasi? 4. Nah, kalau kamu lihat ya di dalam zaman Adam itu pernah kita pelajari ya, Adam melihat Set, dia melihat Enos, melihat Kenan lahir, melihat Mahalalel, melihat Jared, melihat Enok, melihat Methuselah, melihat Lamek, baru Adam mati. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 generasi. Karena Adam matinya berapa tahun? 930. Nah, pada saat Lamek lahir, itu pada tahun 874 setelah Tuhan menciptakan Adam. 874 ya. Adam umurnya mencapai 930. Jadi dia melihat generasi yang ke-9. Tolong ditulis ya, generasi ke berapa? 9 ya. Kalau sekarang paling 4 ya. Ayah saya, putri saya, dan kemungkinan bisa lihat cucunya. 4 generasi. Cicitnya namanya ya. Kalau Adam bisa melihat 9 generasi. Berapa? Kenapa 9 generasi? Karena umurnya hampir 1000 tahun. Kenapa bisa 1000 tahun? Masih ingat? Tolong digambar. Karena bumi ditutupi oleh bola air. Ditutupi oleh apa? Bola air, ingat ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kalau kamu baca di Kejadian pasal 6,
ya, sebelum kejadian pasal 7. Itu manusia sangat jahat. Sangat apa? Sangat jahat. Ya, seluruh pikiran mereka tuh selalu ingin memikirkan kejahatan. Manusia sangat jahat karena sudah jatuh dalam dosa. Tuhan dikatakan dia menyesal menciptakan manusia. Kok bisa ya Tuhan menyesal? Tuhan padahal tidak pernah menyesal. Kalau orang menyesal itu karena dia tidak tahu. Dia dibohongi, jadi dia menyesal. Ini istilah, tolong dicatat, antromorfoisme. Tolong ditulis ya. Allah menyesal. Allah punya tangan. Padahal Allah tidak punya tangan. Dia bukan manusia, dia roh. Paham ya? Allah melihat. Padahal dia maha tahu. Antromorfoisme. Artinya ungkapan yang biasa dipakai manusia. Sehingga kita mengerti. Dia menyesal telah menciptakan manusia. Sehingga dia mengambil keputusan untuk memusnahkan manusia dengan air yang ada di atas. Tapi di bumi ini, kamu lihat ya, ada satu orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Namanya Nuh. Namanya apa? Tolong ditulis ya. Apa arti nama Nuh? Siapa yang tahu? Kemarin kan kita sudah belajar. Adam artinya apa? Manusia. Set ditentukan. Enos, mati. Kenan, kalau tidak percaya Yesus, sengsara selamanya di neraka. Mahalel, Allah mulia. Yared, apa Yared? Turun. Enok mengajar. Metuzala, matinya Yesus. Lamek, apa Lamek? Ya, Lamek itu orang-orang yang hidup sengsara. Diberi Nuh. Apa Nuh? Nah, namanya penghiburan dan istirahat. Istirahat. Nuh ya. Jadi Nuh ini, nah sekarang begini. Manusia bisa tahu tentang Tuhan. Bisa tahu nggak dari Alkitab? Bisa ya. Tapi banyak manusia nggak tahu. Siapa yang lebih tahu tentang Tuhan daripada manusia? Siapa? Iblis. Iblis tahu betul tentang siapa Yesus loh. Lebih daripada kalian mungkin. Tapi apa bedanya? Kamu tahu, ya, iblis tahu. Iblis tidak bisa taat pada perintah Tuhan. Mengerti? Itu bedanya loh. Banyak orang di gereja, dia tahu firman Tuhan, tapi tidak dijalankan. Tidak apa? Tidak percaya. Tidak apa? Seperti orang sekolah di sekolah Kristen Kalvari. Dia tahu tentang pelajaran agama, tapi tidak percaya. Ada gunanya nggak? Nggak ada. Jadi apalagi sekarang kamu nggak tahu. Nggak tahu, lebih parah lagi. Makanya perlu belajar. Perlu apa? Perlu belajar ya. Makanya kita belajar sekarang dengan serius. Kita catat ya. Sekarang Tuhan sangat menyesal. Tapi ada satu orang yang hidupnya benar. Kamu bayangkan satu orang dari beratus-ratus juta orang. Dari mungkin miliaran orang loh. Hanya satu orang dengan istrinya, dengan 3 anaknya, 3 menantunya yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kamu bayangkan loh. Dari berapa orang? Ratusan juta. Bahkan mungkin miliar loh. Hanya ada satu. Nah, kamu kalau lihat ya. Bahtera tadi bentuknya apakah kapal? Kotak. Ini huruf Chinese. Bahtera. Chuan. Ini seperti kapal kan? Di kanannya ada 8 mulut. Lihat ya, huruf ini, cuannya. Ada tas lebih besar, saya tulis di sini. Kalian tulis ya. Ini kalau dari atas kayak perahu, ini 8, ini mulut. Nih, tolong ditulis. Kapal ini, cuan. Nih. Paham? Ini kan seperti kapal dari atas kan? Bahtera kan? Ini 8 mulut. 8 mulut. Ini disebut cuan atau perahu. Ngerti? Kenapa 8? Kenapa dalam gambar kapal orang Tionghoa ada 8? Ada 8 orang. Nuh istri, 3 anak, 3 menantu. Berapa? 8. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi Tuhan berikan perintah pada Nuh, bangunlah bahtera. Bahteranya itu dibangun di gunung, tidak ada hujan. Tidak ada apa? Heran kan kalau membangun kapal kan di pinggir sungai. Kok ini membangun di gunung? Dan membangunnya bukan hanya 1-2 tahun. Berapa tahun? Tadi?
100 tahun. Ya. Nuh itu hidup 1000 tahun setelah Adam. 1000 tahun setelah. Jadi bapaknya Nuh itu pernah ketemu Adam, Nuh, generasi ke-9 yang namanya Lameh ya. Pernah ketemu siapa? Adam. Generasi ke-9. Oke. Nah, jadi waktu dia membangun kapal, pasti dia pakai tukang ya. Tak ada satupun tukangnya selamat. Tragis nggak? Yang ngerjakan bahtera itu. Kan nggak mungkin Nuh sendiri kan? Tukangnya kemana? Mau duit aja. Iya, mau duit. Tapi nggak mau percaya sama Tuhan. Bahaya ya. Nah, jadi Nuh ini setelah dia membangun kapal, Tuhan itu sudah kasih ukurannya berapa? Tuhan sudah kasih ya semua rancangannya. Pintunya hanya satu. Pintunya apa? Kenapa satu? Karena kalau satu pintu, seperti kita mau selamat satu pintu, Yesus saja. Satu, Tuhan yang menutup pintu, nanti Tuhan yang membuka pintu. Jadi kalau mau selamat, gimana caranya? Harus percaya siapa? Tuhan Yesus. Ini bahtera ya. Bukan untuk berlayar, tapi untuk apa? Mengapung. Nah, kamu lihat ya, waktu sudah selesai bahtera ini dibangun, Nuh disuruh masuk, tapi sebelum masuk dia harus bawa binatang, bukan binatang haram dan binatang yang halal. Tolong ditulis ya. Tapi kalau halal itu artinya binatang bersih. Kalau kamu baca kata halal ganti dengan bersih. Dengan apa? Bersih. Kalau haram? Kotor, ya, bukan haram halal ya. Jadi karena kotor maka tidak boleh dimakan. Nah, jadi yang bersih itu termasuk sapi. Ya, sapi itu nanti untuk binatang korban. Untuk apa? Domba, bersih, binatang korban. Kambing, bersih. Merpati, bersih untuk binatang korban ya. Nah, yang tidak bersih apa? Babi. Kenapa babi tidak boleh dimakan waktu itu? Karena babi waktu itu banyak cacingnya, banyak. Ya, dia makan makanan di tanah, ya banyak cacing. Kalau makan daging babi pada zaman itu ya cacingan. Kalau sekarang babi boleh dimakan nggak? Karena diternak dengan bersih. Dengan apa? Dia makan pakan, dia dimandikan, jadi nggak ada banyak cacing lagi. Sudah aman ya. Nah, jadi tidak haram lagi. Sudah apa? Halal. Bersih. Sudah apa? Bersih. Paham ya? Jangan haram halal tapi apa? Bersih dan kotor. Nah, malah kepiting nggak boleh banyak dimakan. Kenapa? Kepiting itu kotor. Kenapa kotor? Karena dia di air yang kotor, dia nyerap air. Jadi ada satu paman dari istri saya, dia suka makan kepiting. Tiap hari dia makan kepiting, kena kanker usus. Kotor ya? Jangan banyak makan ya, sekali-kali boleh lah. Karena harganya juga mahal. Nah, jadi begini, waktu sudah selesai, Tuhan bilang sekarang ya umur Nuh itu waktu itu sudah 600 tahun. Berapa? 600 tahun. Iya. Jadi disuruh masuk, tapi sekarang binatang ya disuruh masuk. Binatang pada saat itu datang sendiri loh. Datang apa? Yang bersih 7 pasang, loh. Karena boleh dimakan 7. Kalau yang kotor 1 pasang, masuk. Oke. Nah, setelah semuanya masuk, jadi Tuhan bilang 7 hari kemudian, lihat di tabel ini ya. 7 hari kemudian, pasal 7 ayat 7, jadi Nuh, keluarga dan hewan semua sudah masuk. 7 hari kemudian, pada pasal 7 ayat 11, ya, saya baca di sini, ayat 11, pada waktu umur Nuh sudah 600 tahun, tolong ditulis. Bulan kedua, tolong ditulis di sini. Bulan kedua, tanggal 17 di sini. Nih, bulan kedua, tanggal 17. Umur Nuh sudah berapa tahun? 600 tahun. Di sini, tolong ditulis ya. Nih, kotak. Kolom kedua, umur Nuh sudah 600, tapi sudah bulan kedua, tanggal 17. Artinya sudah 7 hari mereka masuk. Tuhan tutup pintu bahtera. Tuhan turunkan hujan. Berapa lama? Ya, 40 hari, 40 malam. Bukan hanya, kenapa hujan bisa turun 40 hari, 40 malam seluruh bumi? Karena di atas bumi ada bola air. Ada apa? Tidak ada hujan sebelumnya, hanya ada embun. Seluruh cuaca waktu itu bumi masih tidak sengek. Seluruhnya sama cuacanya. Di sini sama. Kalau sekarang nggak, di sini ada es, sini ada es. Kenapa bisa begitu? Karena miring berapa? Berapa derajat?
23 derajat. Miringnya apa? Sangat miring loh. Kalau bumi miring menghasilkan apa? 4 musim. Bumi miring menghasilkan apa? 4 musim di sini-sini. Kalau otak miring, nah di jalan-jalan itu. Otak apa? Nah, otak miring. Kamu jangan bilang ya, jangan hanya bilang manusia otaknya miring. Bumi pun apa? Kenapa miring? Sudah pernah dihukum Tuhan, apa? Nah, kalau kamu nggak baca Alkitab, nggak tahu kenapa bumi begini loh. Ngerti? Miringnya berapa derajat? 23 loh, bukan main-main. Kalau kita terbang ya, kita mau ke sana ya, Jakarta kan, miringnya 23 derajat bisa sampai di mana? Kamboja. Nyasar ke mana? Kamboja, janganlah. Ya, kalian ingat ya, jangan kemana? Kenapa nggak boleh? Judi online ya, jangan ya. Oke, ya. Miringnya 23 derajat. Jadi begini, semua sudah masuk, semua ya sudah ada di dalam. Sekarang masalahnya ya, 40 hari 40 malam Tuhan bikin hujan. Bikin apa? Kalau Tuhan ya langsung ya membuat hujannya 1 hari begini, airnya kolaps. Ininya hancur apa? Bahteranya apa? Nah, Tuhan nih bijaksana kan, dia turunkan air pelan berapa hari? 40 hari 40 malam. Yang tidak pernah ada hujan 40 hari 40 malam. Kemudian dari bawah juga air yang dibawa keluar semua. Jadi kalau kamu lihat ya, sampai gunung itu ditutupi berapa hasta, tahu nggak? Di atas gunung paling tinggi 30 hasta berapa? Sehingga kapalnya ini ya 14 hasta di mana? Masuk dalam air. Ya, paham? Jadi Tuhan sudah rancang loh bahwa air itu pasti tingginya 30 hasta. Jadi kapal itu tidak kandas, tidak apa? Tidak nabrak. Tidak apa? Tidak nabrak. Jadi masih ada berapa? Separuhnya. Ada apa? Nah, hebat loh. Kalau orang insinyur ya belajar, dia bisa rancang ruang AC-nya berapa, terangnya berapa. Tapi Tuhan ini, dia menciptakan langit dan bumi. Dia tahu persis ukuran bahteranya berapa besar, ya berapa tinggi, sehingga tidak kandas. Ngerti ya? Nah sekarang pertanyaannya, semua binatang yang kamu lihat, burung, ular, babi, sapi, semua masuk ke sini loh. Masuk ke mana? Karena yang lain-lain, kecuali ikan kan di dalam air ya, semuanya mati. Semua apa? Semua apa? Kalau kamu lihat burung, kamu tanya dia, burung, nenek moyangku dari mana? Oh, kami diselamatkan Tuhan lewat Nuh. Kita juga, manusia ada 3 macam. Ada berapa? Tolong tulis ya. Siapa nama putra-putra Nuh? Ada 3, Sem, Ham, Yafet. Tolong ditulis ya. Sem itu orang Asia, Ham orang hitam, Yafet orang putih. Betul nggak? Ada 3 macam orang. Orang Asia, orang hitam, orang putih. Sem, Ham, Yafet. Nah, jadi kamu kalau tidak belajar Alkitab nggak tahu kenapa bumi seperti sekarang ini. Jadi kalau kamu lihat ya, lamanya air bah ini totalnya berapa lama? 370 hari. Berapa hari? Kenapa 370 hari? Karena kalau kita baca di pasal 8 ayat 14 dan sampai 19, waktu itu umur Nuh sudah 601 pada bulan 2 pada tanggal 27 begini. Tolong ditulis yang terakhir ini ya. Yang terakhir, umur Nuh sudah 610 tahun. Bulannya kedua, berarti sudah ganti tahun kan? Tanggalnya sudah bukan 17, jadi tanggal 27. Nah, hari di Alkitab 24 jam, 12 pagi, 12 malam, dan bulan di Alkitab itu bukan 31 hari, 28 hari, 29 hari, 30 hari, tapi bulan di Alkitab itu 30 hari. Berapa hari? Kali 12 bulan, 1 tahun sama dengan 360 hari. 360 hari. Paham ya? Jadi kalau lewat sudah 10 hari, berarti 360 hari tambah 10 hari berapa hari arbanya? 370 hari. Paham? Tolong ditulis ya. Nah, jadi waktu 40 hari, 40 malam sudah hujan. Lanjut loh. Air itu besar-besar terus sampai 150 hari. Kamu lihat di sini ya. 150
Jadi waktu 150 hari itu berhenti. Ya, air itu tidak pasang lagi, dan Bahtera Nuh itu posisinya di atas Gunung Ararat. Gunung apa? Berapa meter dia? Berapa? Separuhnya. Ya, jadi kamu lihat ya. Nah, pada saat itu kamu lihat ya, mulai hari ke 157, berarti sudah 150 hari mereka dalam Bahtera, tidak langsung ya airnya Tuhan surutkan. Tuhan buat airnya surut, kalau kamu hitung ya, dari 157 ya, dari 370 ya, kamu kurangi 150, berarti berapa? Ada 150 ditambah 70, jadi untuk ya air itu adalah 220 hari. Menunggunya berapa? Jadi di waktu sudah tidak hujan lagi, ya waktu airnya tidak pasang lagi, menunggu surutnya 220 hari. Berapa hari? 220 hari. Nah sekarang pertanyaannya, begitu banyak binatangnya, kok bisa mereka hidup? Kenapa bisa hidup? Ya, kemungkinan besar. Ini komputer kan? Ini nyala kan? Nyala nggak? Saya tutup? Tidak mati. Tidur. Apa? Tidur. Besok saya buka lagi? Hidup lagi. Jadi binatang dibuat kira-kira apa? Tidur. Berapa lama tidur? Dari masuk sampai nanti mereka tapi ada binatang nanti ya disuruh pergi, burung terbang ya, burungnya kembali lagi. Kan burung apa saja? Kamu lihat ya. Oke, selanjutnya ya. Jadi waktu ya sudah hari ke 157 sudah berhenti, tunggu. Kejadian 8 ayat 5, Nuh ya sudah bisa melihat puncak gunung. Melihat apa? Jadi airnya sudah surut ya. Bahteranya sudah dikandas di atas gunung apa? Gunung Ararat. Gunung apa? Nah, jadi dia sudah lihat puncak gunung pada hari ke-264. Kamu lihat di tabelnya, coba lihat sana. Tabelnya. Ada lihat nggak? Tabel nih. 264. Ada lihat hari ke-264? Apa yang Nuh lakukan? Pasal 8 ayat 6. Mengirim seekor gagak. Kenapa gagak? Gagak itu lebih kuat, lebih liar, dikirim dulu. Dan apa yang terjadi? Gagaknya bolak-balik. Artinya dia balik tapi dia pergi lagi. Yang berikutnya 271 hari. Nggak langsung ya. Dia kirim apa lagi? Burung merpati. Waktu kembali burung merpati pasal 8 ayat 8. Burung merpatinya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Jadi dia terbang ya, balik lagi. Tapi setelah itu 7 hari kemudian 278 hari, kamu lihat ada 78 hari, Anda lihat? Ya. Kirim lagi burung merpatinya balik bawa apa? Apa daun zaitun? Kenapa zaitun? Zaitun itu untuk minyaknya untuk pengurapan. Untuk apa? Pengurapan. Minyak yang terbaik, ya, zaitun. Gunung Zaitun tempat Yesus naik ke sorga. Gunung Zaitun tempat apa? Yesus naik ke sorga. Kemudian kamu lihat lagi. Ya, setelah itu 285. Jadi berapa hari? 7 hari kan? Jadi 7 hari ya. Kirim burung merpati. Burung merpatinya pasal 8:12 apa yang terjadi? Kenapa tidak kembali? Kenapa burungnya tidak kembali? Karena sudah surut betul-betul airnya dan burung itu sudah bisa hidup. Dia tidak kembali. Tapi binatang-binatang yang lain masih dalam kapal. Bukan kapal, dalam bahtera. Oke, sekarang ya. 3:14. Ini kalau kamu lihat ya. 3:14 hari. Kurang lebih kapan tuh 3:14 hari? Itu kemungkinannya tanggal 1 bulan 1. Umurnya Nuh sudah 601. Oke, 601 tahun. Artinya dia sudah berapa tahun? Berapa lama di dalam bahtera?
ya hampir 1 tahun. Jadi sekarang Nuh dia membuka ya bahtera, bukan membuka pintu loh, bukan buka apa? Bukan buka pintu samping, tapi dia membuka jendela yang ada di atas. Jendela apa? Paling atas kan ada jendela kan? Dia buka. Nah, dia buka ya. Setelah itu baru ya pada hari yang terakhir 370 hari. Artinya mereka sudah berada di bahtera berapa lama? 370 hari. Tuhan bilang apa? Keluar, bagaimana caranya keluar? Siapa yang buka pintu? Siapa? Tadi siapa yang nutup pintu? Tuhan. Sekarang siapa yang buka pintu? Tuhan. Begitu Nuh keluar dari bahtera, apa yang dia lakukan? Pertanyaannya, apa yang Nuh lakukan setelah dia keluar dari bahtera? Dia mempersembahkan korban. Dia sembelih ya, binatang korban, dia bakar habis, baunya harum, Tuhan cium. Setelah itu Tuhan berjanji tidak akan lagi memusnahkan manusia dengan air bah. Dan janji Tuhan pasti ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya apa? Pelangi. Tanda apa? Pelangi. Nah, pelangi itu terjadi pasti setelah hujan ada matahari. Apa tanda Tuhan? Janji tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah, pelangi. Tetapi begini loh, pelangi itu kamu tahu nggak? Seperti apa? Busur. Seperti apa? Busur ya. Kalau panah kan ada busur kan? Kalau tidak mau terima busurnya Tuhan, kita terima apa? Panahnya. Terima apa? Panahnya. Kalau tidak mau percaya Yesus, orang itu akan dihakimi, dihukum di neraka. Tuhan kalau berjanji selalu ada tanda. Selalu ada apa? Tanda. Nah, Tuhan berjanji pada Abraham. Tandanya apa? Kepada Nuh dengan pelangi. Tanda kepada Abraham disunat. Di berapa? Hari keberapa? Disunat? Kenapa hari ke-8? Karena darah bayi 8 hari sudah bisa menggumpal seperti orang dewasa. Tidak seperti Abraham disunat umurnya 100. Tidak seperti orang Arab disunat belasan tahun. Tapi yang pasti, yang bagus umur berapa? 8 hari. Kemudian Tuhan berjanji pada orang Israel. Tandanya apa? Tolong dicatat ya. Ada tanda pelangi, ada tanda sunat kepada orang Israel. Tandanya apa? Hari Sabat. Karena pada hari Sabat tidak turun mana. Dan mereka pada hari yang ke-6 mengumpulkan mana 2 bagian dan tidak berulat. Kalau pada hari lain dikumpulkan 2 bagian akan berulat. Tanda pada orang Israel adalah Sabat. Sabat. Ya, walaupun tidak dikumpulkan karena tidak turun mana, tapi mereka pada hari ke-6 boleh kumpulkan 2 kali lipat. Berapa? Kalau hari biasa kumpulkan 2 kali lipat bagaimana? Besoknya busuk. Oke. Tanda pada orang Kristen apa? Tanda pada orang Kristen apa? Ada 2. Baptisan dan perjamuan kudus. Tolong ditulisnya. Allah kalau berjanji selalu ada tandanya. Makanya Alkitab kita disebut perjanjian lama, janji baru. Janji lama tandanya ada berapa? 3. Pelangi, sunat, dan Sabat. Pelangi, sunat, Sabat. Pelangi, sunat, Sabat. Janji lama. Janji baru, baptis setelah percaya, dan perjamuan kudus. Janji baru apa tandanya? Baptis dan perjamuan kudus. Kamu kalau tahu firman harus melakukan firman. Kalau tidak melakukan bagaimana? Sama dengan bohong. Mengerti? Ya. Apalagi nggak tahu, paling parah lagi. Nggak tahu, nggak mau tahu, nah, itu paling parah lagi. Makanya kita perlu belajar. Jadi simpan baik-baik ya. Nah, pertanyaannya, bahtera apakah seperti kapal? Bentuknya seperti kota untuk mengapung, bukan berlayar. Berapa tahun dibangun? 100 tahun. Ada yang pembangunnya mau percaya Yesus? Berapa orang yang percaya? 8 orang. Nah, berapa hari Tuhan memecahkan air di atas? 40 hari 40 malam. Dan banjirnya berlangsung berapa lama? Pasang terus 150 hari. Setelah itu surutnya berapa hari? 220 hari. 220 hari. Oke.
Binatang apa yang dikirim pertama? Gagak. Setelah itu, seminggu berikutnya, merpati. Balik lagi, nggak bawa apa-apa. Minggu berikutnya, merpati bawa daun zaitun. Setelah itu kirim lagi apa? Nggak balik lagi. Nah, kapan Nuh keluar dari Bahtera? Hari keberapa? Umurnya sudah 601, bulan kedua, tapi tanggalnya bukan 17 lagi, tanggalnya 27. Jadi tahun di Alkitab perjanjian lama 360 hari tambah 10. Makanya banjir bah berapa lama? 370 hari menutupi seluruh bumi sampai bukit yang paling tinggi 30 kaki berapa? Dan kapalnya berapa kaki? 15. Jadi nggak kandas, nggak apa? Nggak kandas. Mengerti ya? Nah, ada ayat yang perlu dibaca, saya sudah kirim dari surat 2 Petrus ya, pasal 3. Akhir zaman itu seperti zaman Nuh. Orang makan minum, kawin mengawinkan, tapi nggak mau percaya Yesus. Ya, akhir zaman. Ya, di sini juga kan orang membangun bahtera, tapi nggak mau percaya. Mana mungkin ini? Ya. Nuh itu selalu mengabarkan Injil, tapi nggak ada yang mau percaya. Hanya istrinya percaya, 3 anaknya, 3 menantunya. Yang membangun bahtera itu semua mati. Semua apa? Ya ketika air bah itu datang, mereka kutuk-kutuk bahtera, mau minta masuk, nggak bisa karena pintu sudah Tuhan tuh. Artinya apa? Sebelum kita mati, kita harus percaya Yesus. Pertanyaan saya sekarang, sudahkah kita sungguh percaya Yesus? Buktinya apa? Harus tahu Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dapat belajar dari kitab Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8. Nuh yang sudah mendapatkan anugerah-Mu bersama istri, 3 putra, 3 menantu, Engkau selamatkan bersama semua binatang darat dan semua binatang di udara. Sehingga semua binatang yang kami lihat itu kan Engkau selamatkan melalui Nuh. Tandanya lah pelangi. Dan kami juga sekarang yang percaya Yesus, Engkau berikan tanda yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan Yesus yang akan kami ikuti pada minggu mendatang. Tolonglah kami Bapa untuk terus bertumbuh dalam pengetahuan kami dan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami akan pulang setelah kami. Peliharalah kami sekeluarga. Jadikan kami saksi supaya keluarga kami yang belum percaya Yesus bisa percaya Yesus. Berkatilah yang masih sekolah, yang bekerja, keluar masuk Engkau jaga. Kami mohon hujan Engkau berikan supaya asap kotor bisa dibersihkan, supaya air bersih sudah dapat diberikan kembali. Peliharalah kesehatan kami, tuntunlah hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus. Kami juga mengucapkan doa Bapa kami yang kita ucapkan dalam bahasa Indonesia saja. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ini boleh ditempel ya di dalam buku. Minggu depan bukunya dibawa kembali. Dibawa balik, bukunya dibawa juga itu. Ya. Jangan lupa ya, setiap minggu kita harus mencatat. Terima kasih. Selamat malam. Septian. Chú ơi hả? Cầm cha chú.